Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang keesaan Tuhanlah akhirnya yang menang. Ayat-ayat yang akan kita bahas adalah ayat 152 sampai dengan 157 tentang cobaan berat dalam menegakkan kebenaran. Ayat-ayat tersebut menjelaskan mengenai perihal sabar, balasan atas kesabaran, dan jenis-jenis ujian. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Atas semua kenikmatan itu, Allah menyuruh kaum muslim untuk selalu mengingatnya. Maka ingatlah kepadaku, baik melalui lisan dengan melafalkan pujian, melalui hati dengan mengingat kekuasaan dan kebijaksanaan Allah, maupun melalui fisik dengan menaati Allah. Jika kamu mengingatku, aku pun pasti akan ingat kepadamu dengan melimpahkan pahala, pertolongan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bersyukurlah pula kepadaku atas nikmatku dengan menggunakannya di jalanku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku, kepada nikmat-nikmatku, dan mempergunakannya untuk berbuat maksiat. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kami dengan melakukan ketaatan. Niscaya kami akan mengingat kamu dengan pemberian pahala. Syukurilah segala nikmat yang telah kami curahkan, dan jangan mengingkarinya dengan menyalahi perintah kami. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Tidak saja melimpahkan nikmatnya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang-orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan salat. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah, baik dalam rangka melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan, maupun menghadapi cobaan, yaitu dengan sabar dan salat yang disertai rasa khusyuk. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar dengan memberikan pertolongan dan keteguhan hati dalam menghadapi segala cobaan. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup dan salat yang merupakan induk dari segala peribadatan sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah yang maha menundukkan selalu bersama orang-orang yang penyabar. Dialah pelindung dan penolong mereka. Dan janganlah kamu mengatakan, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya, mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Di antara cobaan yang dihadapi orang mukmin dalam mempertahankan keimanan mereka adalah berperang melawan kaum kafir. Dan janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya, mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Mereka hidup di alam yang lain. Mereka mendapat kenikmatan yang demikian besar dari Allah. Karena kesabaran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka janganlah kalian berpangku tangan, enggan berjihad di jalan Allah, dan jangan takut pada kematian. Karena barang siapa yang mati dalam berjihad, sesungguhnya ia berada dalam kehidupan yang tinggi derajatnya, meskipun dalam pandangan manusia, ia itu mati. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan.
dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kehidupan manusia memang penuh cobaan, dan kami pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu, dan sampaikanlah kabar gembira, wahai Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang sabar dan tangguh dalam menghadapi cobaan hidup, yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah, apapun bentuknya, besar maupun kecil, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Mereka berkata demikian untuk menunjukkan kepasrahan total kepada Allah, bahwa apa saja yang ada di dunia ini adalah milik Allah, pun menunjukkan keimanan mereka akan adanya hari akhir. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk sehingga mengetahui kebenaran. Sabar adalah perisai dan senjata orang-orang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Itulah ujian yang akan kalian hadapi berupa perasaan takut pada musuh, kelaparan, kekurangan bekal, harta, jiwa, dan buah-buahan. Tidak ada yang melindungi kalian dari ujian-ujian berat itu selain jiwa kesabaran. Maka sampaikanlah, wahai Nabi, berita sukacita yang menggembirakan kepada mereka yang bersabar dengan hati dan ucapanmu. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Sesungguhnya orang-orang yang ditimpa musibah dan merasa yakin bahwa kebaikan, keburukan, dan segala sesuatu itu berasal dari Allah, berkata, diri kami ini adalah milik Allah, dan kami akan kembali kepadanya. Untuknya kami persembahkan puji syukur atas segala karunia, dan kami harus bersabar jika mendapatkan ujian atau diberi pahala dan balasan. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang bersabar dan beriman kepada Allah akan menerima berita yang baik berupa pengampunan Tuhan dan karunia-Nya. Mereka itulah yang diberi petunjuk menuju jalan kebaikan dan kebenaran.